Apakah saya akan menghidupi sebuah kehidupan semau saya, atau saya akan menghidupi sebuah kehidupan di mana Allah yang maha agung dan besar dan mulia itu sudah mengampuni dosa saya melalui penumpahan darah, dan saya harus hidup sesuai dengan setiap perkataan firman Tuhan. Amin. Itulah yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang seharusnya muncul di dalam dirinya. Karena jika pertanyaan itu tidak muncul, maka itu hanya akan menghasilkan sebuah kehidupan kekristenan, tapi yang tidak memiliki sebuah standar kekudusan. Tidak memiliki sebuah standar bagaimana seharusnya orang Kristen hidup di dunia yang kotor dan penuh dengan dosa ini. Sehingga tanpa standar dan tanpa patokan, maka orang Kristen pun hidupnya dan danannya tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Itulah sebabnya misteri rahasia tentang darah ini disingkapkan adalah untuk menjamah hati kita, supaya kita menyadari bahwa Tuhan menjadikan kita manusia hidup di muka bumi adalah untuk satu maksud, yaitu adalah melayani Allah Sang Pencipta yang maha agung dan maha mulia, maha besar, yang telah rela untuk meninggalkan surga, tempat yang maha tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, walaupun dengan roket yang paling hebat sekalipun, tetapi rela untuk meninggalkan tahta kemuliaannya dan turun dan menjelmakan dirinya di dalam sosok manusia yang sederhana, sangat sederhana, dan dia menyerupakan dirinya sebagai seekor anak domba, tetapi yang adalah anak domba Allah. Dan kemudian rela dirinya untuk disiksa oleh orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak percaya. Rela dirinya untuk dicambuk, dipukul, dianiaya, dihina, demi untuk pelanggaran saudara dan saya. Sedangkan dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Betapa dengan mudah dia bisa untuk dengan sekali tepukan, maka semua penyiksanya akan bisa dibuat tewas dalam seketika. Tapi Allah tidak mengerjakan demikian pada waktu dia membiarkan dirinya di muka bumi. Dia ingin memperlihatkan kepada kita sebagai umatnya bahwa hanya dialah seorang Allah, Tuhan, yang bisa menebus dosa, pelanggaran, dan mengampuni setiap kesalahan kita. Di mana dia rela untuk memberikan dirinya disembelih dan mati, supaya dosa kita diampuni. Dan kita seharusnya bersyukur dengan kasih karunia Tuhan yang besar. Dan seharusnya membuat hati kita ingin melayani dia dengan lebih sungguh lagi. Bukan melayani dunia ini, tetapi melayani Allah yang hidup, Allah yang maha agung dan maha besar. Sehingga dia rela untuk menjadikan dirinya dalam rupa manusia, sehingga dari tubuhnya yang disiksa dan dianiaya, tersalib di kayu salib, maka darah tertumpah. Pertanyaan sekarang adalah, kenapa mesti harus darah? Di manakah rahasia itu? Sehingga darah itulah yang mengampuni setiap pelanggaran kita. Darah itulah yang dikatakan di Efesus 1 tadi, bahwa dia telah menebus kita, yaitu pengampunan dosa. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, darah Yesus Kristus, bukan darah manusia biasa, tapi darah Sang Pencipta yang agung. Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan artinya adalah kita dikeluarkan dari sebuah sistem, kita dikeluarkan dari sebuah sistem, dan kemudian dibawa masuk. Itulah arti penebusan. Kita dikeluarkan dari sistem dosa, belenggu rantai neraka, sehingga membuat orang-orang hidup sesukanya dia, tidak menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga menghasilkan ateis, menghasilkan pola berpikir yang bebas, free thinker, dan suka-sukanya menafsirkan Alkitab ini. Dan hidup semau dia, mengucapkan semau dia, dan dia berpikir bahwa dia pintar. Mereka berpikir bahwa orang-orang ini pintar. Penebusan artinya adalah Anda dikeluarkan dari sistem perbudakan dosa, sehingga Anda tidak lagi menjadi orang yang berdosa, dikeluarkan dari dosa untuk dibawa kepada sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang seharusnya didiami oleh anak-anak Allah. Di mana di tempat tersebut, maka seseorang tidak lagi berpikir menurut pikirannya dia sendiri, tetapi memiliki pikiran Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah tema utama dari Alkitab ini.
Sehingga seorang yang sudah ditebus, maka dia akan menuruti setiap perkataan firman Tuhan. Karena Yesus Kristus berkata di kitab Yohanes, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan Alkitab berkata di Matius 4 ayat yang keempat, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita seharusnya hidup oleh setiap firman yang tertulis di Alkitab ini. Dan tak ada seorang pun manusia yang akan mampu untuk melakukan firman ini. Tetapi Tuhan menyediakan jalan. Itulah sebabnya dia harus mati di Kalvari untuk menebus kita, sehingga kita akan dikeluarkan dari sistem dan belenggu ikatan neraka, dan kemudian kita akan dibawa masuk untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan di sana. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Berbicara tentang orang-orang Yahudi yang menyalibkan Mesias Yesus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan keinginan Allah. Mereka yang lahir dari darah dan daging, dan yang lahir secara jasmani oleh keinginan laki-laki, itulah sebabnya memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu dalam banyak hal. Sehingga mereka tidak akan menuruti apa yang menjadi keinginan Allah, selain menuruti keinginan daging. Karena kita sudah lahir dari darah dan daging. Itulah sebabnya semua anak-anak Allah akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah melalui darah penebusan Mesias, Yesus Kristus. Supaya darah itu akan membawa kita keluar dari darah daging yang adalah keinginan laki-laki. Dan membuat kita menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah, pencipta langit dan bumi. Yaitu hidup di dalam kekudusan. Sebab Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Jadi kita adalah orang-orang yang ingin dijadikan oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah. Bukan anak-anak duniawi ini. Sehingga hidup kita, cara berpikir kita seperti orang-orang dunia. Tapi kita harus menjadi anak-anak Allah. Itulah arti penebusan, di mana kita dikeluarkan dari dosa, untuk kita menjadi anak-anak Allah, dan kita akan memiliki keinginan Allah. Dan kita menjadi anak-anak Allah, yang percaya kepada nama Tuhan, yaitu adalah Yesus Kristus. Jadi penebusan artinya adalah kita dibawa pulang kembali kepada milik kepunyaan kita. Jadi kita bukan miliknya dunia, kita miliknya sorga. Maka hidup kita harus mencerminkan sorga di bumi. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kita harus mencerminkan sorga di bumi. Itulah sebabnya Tuhan mencari hati yang murni. Hati yang mau percaya kepada namanya. Dan yang tidak akan menghina namanya di dalam tingkah laku kehidupan kita yang seperti dunia. Sebab dunia ini bertentangan dengan keinginan Allah. Karena Allah adalah dari sorga. Dunia datang dari dosa. Penebusan